Ah, gimana lu? Kan lu mungkin netizen dan lu tuh banyak ngelihat orang tekno hebat gitu. Setelah nongkrong di sini gimana? Ternyata pada kayak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun kan langsung. Allahu Akbar. Bye bye on. See you in Thailand ya. Bye. See you po. Bye. See you po. Kaliin dulu. Pagi guys. Nih ada netizen tekno dari Padang. Orang awak tuh Padang ya? Ya, Hah? Bokin orang-orang awak. Oh, lu? Saya orang Pandeglang. Jauh amat Banten nama ini. Bokin apa Bini? Bini. Oh. Bang, lu berapa hari kemarin dari Padang ke sini? 3 hari 2 malam. Ya. 58 jam. Istirahat. Istirahat pas di Tegal. Setiap malam. Enggak sih, istirahat paling cuman ngurusin kaki doang di pom. Oh. Di Malam kan banyak begal juga, nggak takut? ya demi dewe, Bos. Oh, demi dewe. Demi teknotuner, Bos. Ketemu orang-orang jago. Asik. Hebat. Emang hebat nih pada orang dongo begini pada. Nih, lagi yang duduk nih. Apa yang hebat? Mana hebat? Ah, gimana lu? Kan lu mungkin netizen dan lu tuh banyak ngelihat orang tekno hebat gitu. Setelah nongkrong di sini gimana? Ternyata pada kayak apa? Enggak. Iya bener nggak kayak tai nggak? Tapi keren. Apa kenapa? Keluarganya keren. Oh, kekeluargaannya. 3 hari demi dewe, seminggu ya, Bang ya? Di dewe ya. Hah? Target tapi hasilnya Oh, kalau udah kerja ngeri ya. maksimalnya puas banget. Makanya saya berani datang ke sini karena saya yakin Tekno itu juara. Hidup Alhamdulillah. Tekno. Kayak mau merdeka dia. Ya lihat Tekno gimana? Wah lu belum netizen ini berarti dia. Apa ya Tekno? Apa ya? Nggak tahu saya, Bang. Yang Dedi suka nyanyiin. Apa? Wah, nggak nonton nih, Oh, bohong nih, bohong. Bohong deh, Teh. Si Dedi kan sama si Bisu kalau Thailand mah. Tapi saya doain buat Tekno di tahun 2024 itu semua event di Libas dan JU. IDW, IDC, NGO. Oh juara umum semua ya. Juara umum. Amin. Doain, amin. Amin. Thank you Om. Mantap. Pulang selamat ya. Ya. Jangan nyangsang di pohon. Motornya jualnya mendingan Om. Iya, naik pesawat. Naik pesawat enak. Tuh temenin Bang Ade mau nggak? Betul, Bang Ade. Siap, thank you ya Om. Balik hari apa rencana? Belum tahu sih mau seminggu atau 2 minggu dulu di Bekasi atau di Pandeglang. Oh, pulang kampung sekalian nih. Iya, nanti kalau itu baru pulang kampung lagi. Oke, siap. Thank you Om. Om siapa namanya? Badar. Om Badar. Siap, thank you Om Badar. Siap, sama-sama Marip. Pengen ngobrol sama Dila. Dil. Gimana Dil? Balap Dil? Ambiar. Lu bawa kelas apa aja sih Dil? Satu doang. Motor kok itu doang Julian. Blue Panther. Berapa time Dil? 11-1 ituan. Remis di Tengah. gigi berapa? 4. Gigi 4 ke 5. Ada ranjau, injak ranjau. 11-1 berarti posisi ke berapa Dil? 8. Ke 8. Iya. Minta orang tua. Terus apa Dil? Harus ini dong Dil, belajar apa yang perlu lu benahin. RT berapa? RT-nya masih gede om. Nah itu kan perlu belajar 60 feet. Satu berapa? Kemarin berapa ya? Enggak ngeliat lagi om. Oh. Enggak ngeliat tem.
Dia lu pelajarin kayak Ebon dia lihat-lihat Ya video. saya pengen sebentar pulang dari sini ntar secangkah saya belajar begini. Mau pergi Iya. gini. Nggak usah terlalu begitu banget juga. Maksudnya Ebon tuh setiap kelar nyeting dia minta video gue loh Diliatin ya. Om. buat koreksi operan gigi segala macam. Terus dia tuh belajar RT cuman ngeliat video dari YouTube doang katanya juga. Makanya tapi RT-nya sadis. Kecil mulu. Hmm. Gile. Sering-sering lihat Dil. Oke. Oke, Tindak Om. Galon. Semangat Dil. Semangat. Oke guys, kita udah mau meninggalkan Wonosari guys. Mau makan di Sate OP seperti biasa jadwal. Duh, ini ada Tuyul sama Arya Saputra. Oh iya, nginep sama di Santika juga. Ini ada si direksi Rugi dong. Waduh, lagi ngamuk-ngamuk nggak tuh? Kecilan dikit nggak ada bang. Serem banget. flare gua nih kecil. Coba saya pakai Sep. Saya pakai kecoa. Belalang gede-gede banget gini jadi kayak kecoa, serem. Enak, Pe? Enak. Coba, Pe. Nah, Ini. Kan udah bersihin tuh. Lu nggak makanan? makan. Jetin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia langsung. Dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini berapa tahun nih? Sama kayak di Jogja. Udah mau nyampe Sate OP kita. Udah sampai Sate OP. Tuh, bapak sama anak nih. Bapak mana? Jakarta. Let. Res. Mau balapan liar nggak tuh Ebon? Wih, udah rame. Bareng sama Yukido. Ritual setiap balap ke sini. Main dia makan. Motornya banyak tapi kalah boy ini. Apa? Jurobom. Oh poinnya. Iya kita kedua. Jadi ketiga. Jarang yang mana? Apa? Jarang yang mana? Kita sekali mati satu. Oh itu dua. Ini ada Yukido. Dedi ngapain lagi tuh lihat tuh si Dongo. Dad, ngapain? Ngapain lu? Astaga. Dia nanam padi gitu. Oke, kita mampir di rest area dulu, kilometer 360. Rencananya pengen ini nih, nobar bola Indonesia. Tapi nggak tahu di mananya di rest area, di mana yang ada ya? Oh, fans Tekno. Nih udah di hotel sebelum mereka dijemput sama driver buat menuju ke bandara. Gue temenin dulu. Jam 3.20. Ibon. Oke. Bye bye Ibon. See you in Thailand ya. See you Po. See you Po. Kaliin dulu. Ben taxi, I have to pay. No need to pay. Oh, Pak udah dibayarkan nih? Oh belum, berapa Pak? Oke, I pay. Wait. Thank you, Mr. Taton. See you. Wait. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ARF Performance. Jadi ini dari kemarin kalian banyak banget yang minta request kan.
Om, video rangkuman dong, kilas balik. Nah, ini gue baru sempet bikin karena melelahkan banget. Jadi IDC kemarin itu. Plus ada kejadian nih. Jadi kalau kalian tahu, ini gue kejadiannya sebenarnya nyeremin tapi gue bawa ketawa supaya santai aja. Jadi mungkin kalian udah lihat story-nya Ko Erik kan di Bacang Balap kalau mobilnya kecelakaan. Dan dijelasin di situ penumpangnya ada gue, Han, sama Asep, sama Pak Ferry, drivernya Ko Erik. Jadi selesai nih, kita nih kan hari Senin selesai balap nih ya. Pulang lah, nah tiba-tiba gue ada ide. Wah, ini pulang Ko Erik kosong nih, karena Ko Erik Ebon Taton HBY kan naik pesawat. Alphard jalan ke Jakarta kosong nih, nggak ada penumpang. Gue bilang ke Anan, akhirnya Han, nih kita sih tidur boleh juga di Alphard nih, enak. Jadi kalau di Alphard kan kalau di jok belakang 2 itu captain seat enak tuh, bisa direbahin sampai tidur. Kakinya juga bisa dinaikin, jadi kayak orang posisi tidur di tempat tidur gitu. Udah oke, akhirnya gue ajak juga lah si ama Asep kan. Jadi bertiga, Asep di depan, gue sama Han di captain seat, Pak Ferry nyetir. Jalan pulang nih tol, udah enak-enak aja tuh. Sampai akhirnya di kilometer 380 kalau nggak salah deh, kita berhenti di rest area pengen makan kan. Udah beberapa kali berhenti sih itu di rest area pengen nyari makan, tapi tutup, ke rest area berikutnya lagi. Nah akhirnya dari 380 itu mau rencana berhenti di rest area 360. Nah dari 380 ke 360 itu jalan lah tuh. Nah mungkin kayak udah sekitar 5 menitan gue manan ketiduran kan di belakang. Tidur, tiba-tiba ada kayak suara, gue kebangun semua tuh di dalam. Kudak. Kaget tuh gue manan, semua bangun, Asep kebangun. Asep tuh tadi lagi ngobrol sama Pak Ferry. Baru dia katanya baru mau hilang katanya, tiba-tiba ada suara itu. Kita nanya kan, ada apa tuh Pak Ferry? Kenapa? Gua sama Anan tuh taunya nginjek lobang gitu atau nabrak sesuatu kayak batu atau apa, karena bunyinya sekali doang langsung hilang habis itu. Akhirnya berhenti, Pak Ferry minggir, gue buka lah. Terus gue lihat, astaga, ini mah bukan nginjek lobang, parah ini nabrak sesuatu, hancur guys. Jadi kalau kalian ngeliat nih videonya, aduh serem banget. Jadi ceritanya gini, mobil Alphard nih posisi di jalur, kan cuma ada 2 jalur sama 1 bahu jalan nih. Jadi di bahu jalan, jalur tengah sama jalur kanan. Nah Pak Ferry tuh ada di jalur tengah nih ceritanya. Ada truk di sini nggak pakai lampu nih di jalur kanan. Speednya mungkin lebih pelan dia. Nah Pak Ferry lebih kencang di tengah. Di kiri sini di depan, paling depan tuh ada posisinya truk jalan pelan banget di bahu jalan. Nah jadi posisinya gini nih ya. Ini Pak Ferry, Alphard, ini mobil, truk nggak pakai lampu. Yang paling kiri ada truk pelan juga. Nah Pak Ferry udah ngedim-ngedim nih ceritanya, katanya nih mau masuk kan, takut dia tiba-tiba ke kiri. Bener aja tiba-tiba katanya truk ini ke kiri. Nah pas udah posisi amprokan gini, udah samping-sampingan nih sama truk ini di bahu jalan juga, Pak Ferry karena dipepet gunting begitu, dia buang kiri ada di si truk yang di bahu jalan kan, bruak. Jadi tuh ngehajar cuman roda depannya doang. Jadi kalau roda depan truk tuh kan baut rodanya yang 5 biji panjang-panjang banget. Nah jadi bodi Alphard depan tuh ngelipet di roda truk itu. Truk emang nggak kenapa-napa, bodinya sama sekali nggak kenapa-napa, cuma nyangkut di pelek itu doang, di baut rodanya. Gila ya. Ya udah, tapi akhirnya alhamdulillah selamat kan. Gua, Han, Asep. Yang paling ngeri si Asep tuh. Terus lucu, pas habis kejadian nabrak itu kan pada kebangun semua. Si Asep tuh tiba-tiba kaget, bingung, loh ini gue megang apaan? Jadi ternyata itu ini door trim dari sini terbang ke Asep di kiri kan, terbang ke Asep, dia megang door trim. Gue manan ketawa aja. Dia bangun soalnya kan megang sesuatu yang dia nggak tahu itu apaan. Kita karena baru bangun juga nggak sadar itu ada door trim copot tuh, nggak sadar.
Ya begitulah guys, mudah-mudahan nggak kejadian lagi kayak gini. Maksud gue pengen rubah tuh Tekno jangan berangkat tuh malam gitu, karena emang pertimbangannya sepi, jalanan kosong, tapi efek ngantuk dari tiap orang yang nyetir itu bahaya guys. Takutnya udah capean, ngantuk, lagi ketiduran, microslip gitu kan. Banyak kecelakaan paling banyak tuh karena ketiduran microslip itu. Enak tuh jalan habis makan siang tuh. Nah jadi nyampenya masih jam 9 malam gitu kan, enak tuh. Oke, sekarang kita masuk ke rangkuman ya. Dimulai dari apa ya, mungkin gue tarik seminggu sebelum aja lah kali ya. Karena Hanan tuh ada dyno mungkin 4-5 kali kalau gak salah deh. Dan motor yang paling sering di dyno dan gak pernah absen itu 59 Open RTP. Ada sebabnya juga nih. Jadi Hanan emang mempersiapkan banget dia 59 Open ini, karena raja terakhir Thailand datang. Raja terakhir 59 Open Thailand si Aor 77 datang kan. Ya Han pengen membuktikan lah kalau di kandangnya nih Han bakal bisa ngalahin dia gitu. Akhirnya udah kebukti ya, jadi ya usahanya Han gak sia-sia. Terus hari itu gue tarik seminggu, berarti hari Minggu ya, Senin itu nggak ada apa-apa, Hanan masih dyno. Kemudian Selasa tim dari Thailand datang kan, Ebon, Taton, HBY. Dan kalau kalian ada yang nanya kenapa Mami Mei nggak diajak, istrinya HBY, katanya karena budget. Ya kan nggak dikit datengin orang-orang Thailand ini kan. Dan bos-bos Tekno tuh yang patungan kan, berarti ya motor yang digas Ebon aja. Bacang Balap, Garuda jadi satu, itu patungan. Terus sama RTP, sama Roro Jonggrang sama Om Tio ya kan, jadi patungan bertiga ya. Ya emang kalau dananya mepet ya udah nggak apa-apa, HBY-nya aja sekalian dia lihat-lihat kali, jalan-jalan. Tapi HBY kelihatan kesian sih kalau nggak ada si Mei. Kalau bosen nggak ada temen ngobrol dia kan. Biasanya mungkin ada Mei yang nemenin. Gue juga mau ngajak ngomong, bingung, nggak ngerti apa-apa. Jadi Selasa datang langsung ke, kalau HBY ke bengkel dulu. Nah kalau Ebon sama Taton tuh langsung mampir ke Alonso jadi ya. Itu lagi dyno FFA-nya RTP pakai rangka Garuda, minjem waktu itu. Terus 59 Open RTP sama 59 Open-nya Odi. Nah 59 Open Odi itu yang kemarin digas sama Diki GA. Siapa lagi yang ngegas ya punya si Odi, tapi nggak ada yang masuk podium sih. Ya nama motor baru dibikin nih. Nah masuk lagi sekarang ke hari Rabu, nyeting 4 motor. Ada standar bebas 2 kan, Roro Jonggrang. Terus Blue Panther masih pakai bodi Rayuki. Terus 59 Open RTP sama sama FFA-nya RTP. Nah di awal sebelum nyeting, Ebon tuh disuruh cobain FFA-nya RTP. Karena FFA RTP ini udah berapa kali belah nih. Dyno geter belah, dyno geter belah. Sampai akhirnya pas disentul pun sebelum nyeting dicobain Ebon, wah nggak bener nih motor nih, geternya parah. Akhirnya FFA RTP nggak nyeting, dipindahin lah mesin 59 Open ke bodi rangkanya FFA RTP karena lebih enteng kan, Ebon pengen cobain. Akhirnya nyeting lah tuh 3 motor. Hasil nyeting di Sentul tuh kurang maksimal lagi, karena kita baru mulai jam 12-an, jam 3 gantian mobil, hujan. Jadi cuma ada waktu nggak sampai 3 jam buat nyeting. Udah bayarnya mahal banget lagi. Udah akhirnya pulang. Akhirnya FFA dibelah lagi kan. Pertaruhan itu soalnya langsung berangkat nih malam ini nih. Jadi Bayu tuh pulang dari Sentul duluan karena mau belah FFA-nya RTP. Karena kita berangkat berubah, tadinya pengen berangkat Kamis malam, akhirnya jadi Rabu malam. Walaupun ngaret ya, akhirnya berangkatnya Kamis subuh, jam 4 kita baru berangkat. Jalanlah kita ke Jogja, langsung tujuannya Google Maps-nya ke Pantai Depok karena pengen langsung nyeting kan.
Nah, Ebon, Taton, ABY sama Ko Erik berangkat naik pesawat. Nyampe pagi apa siang ya kalau nggak salah deh, siangan deh. Nah, dia juga dari pesawat bandara langsung menuju ke Pantai Depok buat nyeting. Jadi nggak ada istirahat kita nih, nggak ada istirahat mampir hotel dulu, nggak ada, langsung nyeting kan. Nah, settingan di Pantai Depok itu udah lumayan kelihatan lah time-timenya kan, kebaca. Karena belum maksimal juga karena waktu. Kita datang ke sore jam 3-an apa 4 deh. Jadi cuma dapat nyeting 2 jam. Balik kita Jumat nyeting lagi. Nah, Jumat tuh nyeting paling maksimal deh. Kosong dari pagi, kita nggak ada siapa-siapa. Jumat tuh yang nyeting body baru ganti semua. Bodinya baru kelar dipasangin dekal. Jumat nyeting, hasilnya bagus, standar bebas, dua-duanya bungkus. Time-nya udah sama kayak punya bacang balap waktu IDC kemarin, Ebon nyeting. Blue Panther juga udah oke. Blue Panther walaupun emang time-nya nggak sebagus Roro, tapi udah oke lah motor itu. Oke, terus FFRTP dicobain dan gokilnya aman, nggak geter. Jadi itu pertaruhan banget tuh pas Kamis apa ya, Rabu malam Bayu buletin FFRTP, kita bawa aja. Sempat di Gulayar Han aman, kayaknya nggak geter. Akhirnya kan dibawa, ternyata pas dibawa jalan pun juga aman tuh FFRTP. Dicobain pertama hari Kamis deng, aman. Udah tuh. Nah, malah yang trouble nyeting tuh hari Kamis FFA-nya ME yang Thales Bogor, yang collab sama Rangka Thales Bogor, itu trouble, dibelah lagi sama Bayu tuh malam itu. Kalau FFRTP udah oke, cuman masalah di kopling atau apa waktu itu ya, gue lupa juga. Udah selesai. Terus jadi 2 motor standar bebas udah bungkus ya. 59 Open RTP udah bagus, tapi tetap dicari maksimalnya lagi. Sabtu akhirnya kita nyeting lagi di Pantai Depok lagi. Jadi 3 hari berturut-turut nih nyeting Pantai Depok. Bagus juga. 59 Open RTP bagus, FFA RTP bagus. Maksudnya ini udah on target semua sama kayak nyeting waktu di IDC kemarin, tapi malah ada lebih bagus sedikit lah time-time-nya. Akhirnya gue bikin prediksi tuh sama Gondrong kan. Gue karena udah punya data hasil time-time yang bungkus, makanya analisa gue bener semua lah gitu. Tapi yang 59 Open gue bener 100% karena gue bilang nomor 2-nya si Jojo, 3-nya sama Rayong, bener gak tuh? Ada turunan dukun kayaknya, Gus Samsudin. Akhirnya udah ya, udah bungkus semua, rest day lah. Hari Minggu nih. Hari Minggu itu kita datang pagi, oke, sampai belum dibuka. Nah, jadwal tuh yang ini banget kita takutin. Padat banget, numpuk tuh. Dari standar bebas pertama, FFA 2 tak, terus 59 Open, terus apa lagi, 155 sama Outlaw. Itu 5 kelas beruntun gak putus jadi. Dan alhamdulillahnya jalan pertama nih standar bebas. Komeng start duluan pakai Blue Panther. Cepret keluar, wih gile 10,8, keren Komeng. Karena beberapa pembalap sebelumnya kan udah lewat 11.1, 11.2, 11.1, 11.2. Komeng 10.8, keren. Ebon lah lagi pakai Roro Jonggrang, Tiban, cepret 10,6. Keren. Itu sih udah pede, kalau itu sih udah pasti 1-2 nih. Nah, buat kalian yang nanya Dilah di standar bebas sama Bagol kemana, Dilah udah sempat ngegas kok. Ngegas Blue Panther tuh 11.1 kalau nggak salah deh. Posisinya ke-8, ntar kita sekalian analisa di ini ya, di rangkuman. Terus Bagol kenapa enggak? Nah, Bagol tuh di akhir dikasih waktu tiap menit itu 30 menit. Tiap kelas itu 30 menit. Nah, si Bagol tuh udah lewat waktunya. Kenapa kita sampai kelewatan juga? Jadi motor itu 3 motor nih, Roro Jonggrang, 155-nya Om Dito, Garuda X Bacang Balap, sama Blue Panther Ko Julian. Itu 3 motor pakainya satu karbu guys. Itu kan pakai karbunya kalau standar bebas sama 155
karbu PWL 28 itu tuh yang pakai lem-leman begitu. Itu cuma pakai satu. Kenapa? Ya karena pada saat kemarin itu sebenarnya 155-nya Om Dito tuh pakai karbu Kendar kalau nggak salah deh. Nah itu jauh lebih bagus daripada di hasil di dyno tuh, lebih bagus Kendar daripada si PWL sok-sokan. Nah entah kenapa pas nyeting ternyata lebih bagusan yang PWL. Akhirnya ya udah itu semua motor pakai karbu itu. Bukannya Kendar nggak bagus, jadi Kanan bilang suka emang kejadian begini. Berarti ada yang perlu di setup lagi sama Anhan. Udah pasti kalau sesuatu yang di dyno pakai hasilnya bagus, dia bisa jadi nggak bagus karena ada kena beban, ada kena angin segala macam jadi nggak bagus. Nah itu katakan bisa disesuaikan lagi, tapi kan kemarin waktunya udah nggak mungkin tuh. Dia bakal bisa ngerubah portingan atau dari spuyer bisa dirubah sama Anhan katanya. Jadi begitu guys. Jadi sampai mana? Standar bebas sudah ya. Bagol kenapa nggak bisa? Jadi karena itu waktunya nggak sempet. Karena karbunya diperkosa 3 motor. Oke, masuk ke kelas FFA 2 tak. Ebon cepret 10,0. Udah seneng lah kita semua kan, nggak perlu kepala 9 juga. Terus ada siapa lagi ya? FFA 2 tak yang menang kita. Oh ada Mee 3 topik 5. Mee berarti pakai motornya Yukido. Nah Mee itu juga motor Yukido yang kemarin juara dia tuh di DC 9, berapa ya? 9 apa 98 sih Mee? Enggak 10-0 juga deh Mee juara di IDC kan. Tapi nggak pakai RT. Kalau yang ini kan pakai RT. Oke. Yang sebenarnya kuda hitam buat Mee itu dia pakai FFA-nya Thales Bogor, karena itu motor jauh lebih kenceng guys daripada motor Mee FFA-nya yang lama nih yang merah. Yang Thales Bogor tuh HP-nya lebih bagus. Tapi sayangnya pas start Mee pakai Thales Bogor itu ngangkat. Terus pas gigi 6-nya ini lagi. Pas gigi 6 nge-gym, mau masuk gigi 6 nge-gym. Itu aja time-nya 10.3. Jadi udah kebayang ya kira-kira ngerinya nih kalau motor sempurna sih calon serem itu. Dan lagi kita terusin masuk ke kelas. Jadi itu udah dapat 1 juga ya, Ebon 10,0. Masuk ke kelas 59 open dulu ya. Ntar gue lihat 59 open itu bagus, juara 1 Ebon kan start masuk 10,2. Mungkin ET-nya time-nya 10.1 tapi kena RT mungkin jadi 10.2 atau gimana, ntar kita bahas lagi di pembahasan time nih. Terus masuk Mee lucu juga nih, bisa nyangkut dia ke 5 bawah 59 open 2D. Alhamdulillah ada rezekinya Mee berarti. Terus kita masuk ke kelas 155. Wah ini kelas yang diharap-harapin, karena gue selalu bilang sama Anan, kok kayaknya kita 155 selalu ada aja ya Han nih, nggak pernah bisa juara gitu di kelas itu. Garuda kan yang waktu itu di bawah Mas Eko Kodok, jam start di bawah Mee, RT-nya 300. Jadi emang susah 155 tuh, gue bilang kenapa susah banget ya Han. Akhirnya dibuktiin sama Komeng gitu. Superman si ilmu sedot bibir, dia ke 1 pakai motornya kacang Garuda, rangka bacang mesin Garuda. Jadi padahal yang kita harapin Ebon tadinya juara 1 kan, karena pede ngeliat time di pantai Depok sih bungkus banget udah. Ada aja baterainya, soket baterai copot yang ke CDA kalau nggak salah deh katanya. Ya itu namanya hoki-hokian juga kan. Mau kayak gitu mau diapain lagi. Untung akhirnya Komeng bisa nyelamatin kita di 155. Akhirnya udah ada pembuktian jadi nih guys di kelas 155. Terus kita masuk ke Outlaw. Nah Outlaw kita juga cukup mengejutkan, karena Outlaw sampai 500 cc saingannya 4 tak, ngeri-ngeri kan. Ebon bisa masuk nyempil ke juara 2. Time-nya 10,0 ya.
kalau nggak salah, tapi ET-nya tuh 9,9an. Keren banget. Jadi emang H-1 apa H-2 tuh kita daftar outlaw ya, karena kita udah pede nyeting di Pantai Depok, hasilnya time-nya udah 9, juga. Wah ini sih kita ikutin di outlaw gabung sama 4 tak sih pede nih, bisa nih, karena nggak ada jump start juga, nggak ada RT, aman, jadi nggak ada resiko gitu loh. Akhirnya bisa nyempil ke posisi kedua jadi ya. Udah selesai kita race, akhirnya tidur karena gua, Hanan, Jordi sama anak-anak semua tidur nggak nyampe 1 jam tuh sebelum race day, karena ada masang tenda kan. Sampai bengkel tuh jam 4:30 apa 5:30 udah bangun. Jam 6 kita jalan dari hotel menuju ke Lanut Gading. Oke, terus Aor juga datang, itu yang cukup mengejutkan gue sih. Aor, Asmeknya semua pada datang ke pit Tekno, kasih penghormatan ke Anhan. Itu posisinya gue, Anhan semua lagi tidur di dalam, dibangunin sama Asep apa ya. Om Arif itu ada Aor datang ke pit. Nah, akhirnya gue bangun sama Anhan, kita temuin mereka lah. Akhirnya dikasih jempol sama Aor. Leng, katanya, kenceng motor lu. Itu seru juga sih ya, gila ya. Aor datang sih, gue penasaran banget juga waktu itu. Raja terakhir 59 Open di Thailand, bisa nggak nih bersaing di Indonesia lawan si Hanan. Ternyata kalah gak tuh sama Handoko. Keren ya Hanan. Tapi dia bilang nih yang mengejutkannya, bilang ke Taton Aor bakal datang lagi di DW Seri 2, tapi nggak bawa bendera siapa-siapa dia. Jadi dia datang dengan biaya sendiri, pakai nama tim sendiri katanya, Aor 77. Berarti dia udah mode serius nih. Nah kita lihat nih, apakah masih bisa ngalahin si Handoko. Gue yakin Aor sih mekanik cerdas lah. Ilmunya mah ya di atas rata-rata mekanik lain lah. Dia mainnya udah sampai mobil jet begitu. Mungkin ngeliat motor ninja aja mah merem dia harusnya. Tapi ngeliat NGO kemarin nih, yang minggu kemarin, seminggu sebelum IDW, gue lihat Aor time-nya segitu-gitu aja sebenarnya. 9955 kan juara satunya si Jojo Aor. Maksudnya dia juga banyak banget tuh start 59 Open time-nya 10, tuh banyak, 10,0, 10,1. Jadi sebenarnya nggak perkasa banget dia nih. Ntar gue bahas deh kalau ngeliat time si Tekno tuh di Indonesia, gue bilang sih terlalu perkasa. Ninggalinnya tuh jaraknya bisa 02. Ntar kita bahas di pembahasan ini ya. Apa namanya? Review timing para pembalap kemarin. Terus kita kira udah selesai pembahasannya lah ya. Dan kita harus apresiasi buat IDW yang eventnya udah berjalan lancar, bagus banget. Waiting zone-nya juga udah digedein, oke banget. Dan ketat banget sih ya, kayak kita 30 menit satu kelas, bagol nggak boleh start lagi. Ya udah, kita juga nggak komplain, nggak gimana ya udah. Kalau emang mau ketat gini ya ketat bareng-bareng, maju bareng-bareng gitu. Terus area buat nyeting juga udah nggak di pedok, akhirnya disediain di belakang kan buat nyeting. Jadi udah lebih oke, lebih safety. Cuman gimana ya, gue waktu itu juga nggak ganti-gantian nih sama Aziz, karena ID card media cuma dikasih 1 doang. Jadi pas gue bintang sebenarnya kan 3 waktu itu tuh, gue, Tekno sama apa satu lagi, Oboy katanya mau datang. Akhirnya dikasih cuma 1 doang. Jadi ya gue ganti-gantian sama Aziz di start itu. Kalau boleh Mas Boy minta tolong 1 ID media lagi. Oke, terus kalian ada banyak juga yang bilang, kok hadiahnya kecil banget sih Om, cuma 2 juta. Ya balap begitu Om. Emang ajangnya hobi, bukan ajang buat nyari duit, ya nggak mungkin. Emang mau dari road race, balapan mobil, udah pasti nggak seimbang. Antara pengeluaran sama pendapatan pas menang tuh udah pasti nggak seimbang. Mungkin pendapatan menang itu nggak ada
10%-nya aja nggak ada dari pengeluaran. Jadi misalkan pendapatan menang 2 juta, pengeluarannya udah pasti lebih dari 20 juta guys. Ya emang di setiap balap tuh begitu. Mungkin khususnya Indonesia kali ya. Gua nggak tahu gimana caranya, mungkin IO kalau nonton ini coba dirundingin. Masalah sponsor mungkin dibanyakin lagi supaya pendapatan juara bisa lebih gede. Apa gimana gua nggak ngerti. Tapi emang dari dulu setahu gua balap di Indonesia tuh ya harus orang kaya, ya itu bener stigma itu. Kita nggak bisa nutup mata, ya emang kenyataannya begitu. Oke, mungkin nanti kita ketemu lagi sebelum Bodisa, karena rencana Anan mau ikut Bodisa juga. Oke, tetap doakan supaya Teknotuner tetap solid dan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.